Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu proyek UTS yang tidak biasa dan perdana tayang untuk Anda semua selaku penonton tayangan ini. Nah, biasanya UTS itu berbasiskan tulisan, namun berbeda pada kali ini karena ini berbasis atau berbentuk proyek video berupa podcast. Nah, saya di sini pada podcast perdana kali ini saya mengundang satu narasumber yang berasal dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dan berada di jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Kita sambut bersama Yunda Aulia. Selamat datang Yunda. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Gimana nih Nabila kabarnya? Baik juga. Nah, podcast kali ini tuh namanya di sana. Bincang bersama Nabila gitu. Nah, sebelum pada pembahasan ya, karena kali ini kita akan bahas bersama-sama mengenai bahasa gitu ya. Sebelum pada pembahasan kan ada pepatah yang mengatakan gitu bahwa tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan dulu kita. Oke, baik. Halo teman-teman, kenalin ya, nama aku Yunda Aulia dan teman-teman bisa panggil Yunda, Anda atau apa aja gitu. Dan sekarang saya itu menempuh dari pendidikan jurusan Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, oke. Yunda ini semester berapa nih? Oh iya, sekarang saya itu semester 3 ya, dari kelas C. Kelas C, oke. Nah, selain berkuliah kesibukannya apa aja kita Yunda? Selain kuliah ya, sekarang itu kan saya tuh tinggalnya tidak di rumah kan, karena rumah saya kan di Bekasi. Nah, di situ saya merantau dan tinggal saya itu di asrama. Nah, di asrama itu tuh nggak hanya belajar biasa aja gitu ya, kayak di kuliah, tapi juga mengaji seperti itu. Oh iya betul. Tadi Yunda dari Bekasi? Iya. Wah, jauh banget ya Yunda, jauh-jauh kuliah di Bandung gitu ya, untuk belajar bahasa dan sastra Indonesia. Nah, nyambung sekali nih dengan pembahasan kita kali ini ya, karena pembahasan kita kali ini itu tentang bahasa. Iya. Nah, menurut Yunda itu bagaimana sih bahasa itu bisa mempengaruhi pola pikir atau cara pandang kita? Oke, baik ya. Mengenai tentang bahasa ya, di sini kan ada ya menurut teori dari Khayal dan Agustina bahwa bahasa itu tuh tidak hanya sebagai alat untuk berkomunikasi saja gitu, tetapi juga bahasa itu sebagai alat kita untuk berpikir gitu. Ya, jadi bahasa itu tuh sebagai apa ya, jembatan gitu buat kita itu bagaimana menyampaikan suatu ide seperti itu. Betul. Berarti bahasa tuh emang keren banget ya, sangat berpengaruh sekali gitu ya terkait komunikasi dan berpikir juga gitu. Iya, keren banget nih bahasa tuh, berarti bukan hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga untuk sebagai alat kita berpikir agar lebih jelas dan lebih mendalam gitu ya. Betul sekali. Contohnya itu seperti ini ya, misalnya pernah nggak sih Nabila itu ngerasa kalau misalnya mau menjelaskan sesuatu itu susah? Ya, pernah kehilangan kata-kata gitu ya. Seperti itu. Nah, kadang gara-gara apa ya, kita tuh misalnya nggak nemu kata-kata yang pas gitu ya, jadi cara pikiran kita juga jadi bingung gitu mau membahas apa gitu. Ya, betul. Itu kenapa bahasa dan pikiran itu saling berkaitan gitu ya. Dimana ada teori Vygotsky yang mengatakan bahwa bahasa dan pikiran berkembang beriringan gitu ya, dan saling mempengaruhi juga kan gitu ya. Dan misalnya nih contohnya saat saya kecil gitu ya, dimana kita tuh belajar berbicara juga belajar memahami isi dunia gitu ya, memahami bagaimana cara memandang dunia gitu. Nah, contohnya kan anak-anak gitu, dia pegang air panas gitu. Nah, dia merasakan bahwa itu tuh panas, tapi dia belum tahu gitu ya, belum paham gitu akan kata panas itu apa. Nah, selanjutnya dengan orang tuanya yang mengatakan bahwa jangan pegang itu panas, dan dia langsung berpikir bahwa kata panas itu mengingatkan dia pada perasaannya yang merasakan kalau memegang air panas itu panas gitu, kepanasan gitu ya. Dia bisa berpikir bahwa kata panas itu sama dengan halnya dia saat memegang air itu gitu ya, terasa perasaannya gitu ya, perasaannya panas.
kamu ada pengalaman lain nggak? Ada ya, contohnya itu ini apa ya, dulu tuh aku tuh sering ngajak ngobrol sama temen gitu ya, teman-teman yang di rumah gitu. Nah dengan aku kan dari Bekasi gitu ya, ada bahasa-bahasa juga kan campuran ya, ada Betawi, Sunda seperti itu kan. Oh, Sunda juga ada Iya, ya? ada gitu. Dan di situ kan kita tuh sebagai warga lokal kan pasti akan menggunakan bahasa lokal gitu kan, bahasa Betawi itu Sunda. Nah, tetapi ketika masuk sekolah gitu ya, itu kita tuh mempelajari pembelajaran bahasa Indonesia. Ya. Dan dengan adanya pembelajaran bahasa Indonesia itu benar-benar mengubah bagaimana pola pikir aku gitu. Iya, itu mengubah banget. Dan juga dari bahasa itu tuh apa ya, kan seperti kayak jendela gitu. Bagaimana kita melihat dunia seperti itu. Berarti simpelnya gini lah ya, beda bahasa, beda juga cara kita memandang dunia gitu Iya, ya. seperti itu. Kalau misalkan di bahasa daerah kita memandangnya seperti ini gitu ya. Kalau misalkan kita sudah masuk di jenjang formal gitu, pendidikan formal, bahasa Indonesia juga akan berbeda gitu ya cara pandangnya. Wah, keren banget ya ternyata bahasa, dan memang betul sih bahasa itu bukan terkait atau mengenai kata atau kalimat saja gitu ya, tapi tentang cara kita memahami dunia dan bahkan diri kita sendiri gitu ya. Adapun teori yang mengatakan bahwa cara kita berpikir itu dipengaruhi oleh bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Ini sesuai dengan teorinya Sapir-Whorf yang bisa disebut juga teori relativitas bahasa. Betul. Nah, teori ini tuh mengatakan bahwa bahasa atau bahwa struktur bahasa itu yang kita gunakan, yang kita pakai gitu ya, bisa mempengaruhi cara kita memandang realitas dunia. Begitu. Ya kan, kayak bahasa tuh sangat ini banget ya. Gak apa-apa ya, udah ada telepon ya. Kayaknya orang penting banget ya. Iya, ada telepon nih. Gak apa-apa. Tapi yang seru banget ya. Iya. Bahas tentang bahasa ini. Dan kapan-kapan kita ngobrol bareng lagi lah. Boleh dong, pastinya. Kayak bahasa ini. Iya. Oke, nanti kapan-kapan kita bisa bincang lagi ya terkait ini di podcastnya Bisa Bincang bersama Nabila. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.